Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan Jinwo yang pergi ke Amerika untuk menghadiri konferensi internasional, dan ia juga mendapat kesempatan untuk membangkitkan naga Kamis menjadi prajurit bayangannya. Kini kita akan melihat Jinwo yang murka karena insiden penculikan Yujinho, hingga Jinwo pun harus terlibat dalam sebuah pertarungan. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Cerita masih berfokus pada Jinwo yang berhasil membangkitkan naga Kamis, sang makhluk terkuat yang pernah muncul di bumi. Semua orang yang melihat kebangkitan Kamis sontak jadi sangat terkejut dan sulit mempercayai kalau Jinwo mampu mensumon makhluk yang selama ini dianggap sebagai bencana bagi Amerika. Namun kegemparannya masih belum berakhir hanya sampai di situ saja. Karena tepat ketika Kamis menyadari keberadaan manusia di sana, tiba-tiba Kamis jadi teringat dengan perintah yang ditanamkan oleh rulers padanya untuk membunuh manusia. Hingga di saat itu juga, Kamis langsung memecahkan kaca yang mengurung dirinya dan segera bersiap melepaskan semburan nafas api untuk menyerang semua manusia yang ada di ruangan itu. Untungnya sebelum Kamis sempat melancarkan serangannya, dengan tenang Jinwo segera melangkah maju dan berbicara dalam bahasa monster kepada Kamis. Hentikan! Kristal mana yang ditanamkan di kepalamu sudah lama dilepaskan. Jadi kau tidak perlu mengikuti perintah rulers lagi. Begitu mendengar perkataan Jinwo yang bersifat mutlak, seketika Kamis langsung terdiam dan membatalkan serangannya, lalu ia segera membungkuk hormat di hadapan Jinwo sembari berkata, "Jadi inikah rasanya menjadi bawahan Shadow Monarch? Sebagai makhluk rendah hati yang dulu pernah melayani Raja para Naga, aku menyambutmu wahai rajaku yang baru." Jinwo kemudian mulai menyentuh kepala Kamis dan bertanya, "Jadi dulunya kau pernah melayani Raja para Naga ya?" Lalu setelah Kamis menjawab, "Benar rajaku, aku telah melayani Raja Naga Gila sang Monarch of Destruction di masa lalu." Di dalam benaknya Jinwo pun kemudian berkata, "Sungguh aura kekuatan yang luar biasa. Bahkan meski sudah menjadi prajurit bayangan, dia masih memiliki ego yang jauh lebih kuat dari semua monster yang pernah kuhadapi. Jadi tidak diragukan lagi, Kamis adalah makhluk yang sangat kuat." Namun tanpa diduga oleh Jinwo, tak lama ketika ia memikirkan semua petunjuk yang sistem coba tunjukkan padanya tentang keberadaan para monark. Saat itu Jinwo malah dikejutkan dengan bayangan Kamis yang tiba-tiba kehilangan eksistensinya, lalu dengan penuh penyesalan Kamis berkata, "Maafkan aku rajaku, sepertinya aku harus mengucapkan selamat tinggal. Sayangnya pertemuan kita sangat terlambat." Jinwo yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan tidak percaya. Bahkan dengan kekuatan Shadow Monarch sekalipun, ternyata masih tidak sanggup mempertahankan bayangan Kamis yang sudah mati sejak 8 tahun lalu. Kamis kemudian berkata kepada Jinwo, "Sejujurnya aku merasa iri kepada para prajurit bayangan yang bisa melayanimu sampai akhir. Namun perlu kusampaikan padamu wahai rajaku yang agung. Saat ini terdapat 4 manusia yang telah meminjam kekuatan rulers, jadi waspadailah mereka rajaku. Bahkan meskipun pertemuan kita terlalu singkat, bagiku ini adalah suatu kehormatan bisa bertemu denganmu." Setelah mengatakan semua itu, seketika aura bayangan yang menyelimuti Kamis telah menghilang dan wujudnya kembali menjadi kerangka yang tidak bernyawa. Jinwo yang melihat kenyataan pahit ini tentu jadi dibuat sangat kesal dan merasa kecewa, karena ia telah gagal memiliki prajurit bayangan sekuat Kamis. Bahkan meskipun Jinwo sudah berusaha menyembunyikan amarahnya saat berkata kepada David bahwa ia akan menanggung semua biaya kerusakan ini, tetap saja Jinwo tidak bisa menahan amarahnya akibat kegagalan tersebut. Lalu sebuah pukulan keras telah dihantamkan oleh Jinwo ke pintu masuk ruangan itu untuk melampiaskan kemarahannya. Yang kemudian ia langsung pergi dari sana dengan perasaan kecewa yang begitu berat. Namun yang lebih parahnya lagi, tepat setelah Jinwo kembali ke hotel untuk menemui Yujinho dan Wo Jinchul, ternyata Wo Jinchul malah memberikan laporan yang membuat amarah Jinwo jadi semakin berkecamuk. Karena saat ini, Yujinho telah dikabarkan menghilang tanpa ada yang tahu kemana perginya. Awalnya Yujinho memberitahu Wo Jinchul bahwa dia akan pergi ke markas asosiasi Hunter setelah menerima pesan dari Jinwo. Namun begitu Jinwo mengkonfirmasi bahwa ia baru saja pulang dari sana, tapi ia tidak melihat Yujinho sama sekali. Sontak mereka pun mulai jadi panik dan mengkhawatirkan keadaan Yujinho. Ditambah lagi Adam juga memberitahukan bahwa nama Yujinho tidak tercantum dalam catatan pengunjung markas asosiasi Hunter. Wo Jinchul mengungkapkan, ia yakin saat 2 jam yang lalu ada seorang hunter dari Guild Scavenger yang datang secara pribadi untuk menjemput Yujinho. Namun Adam segera membantahnya, karena Guild Scavenger seharusnya tidak punya otoritas untuk menggantikan pekerjaan asosiasi Hunter. Adam kemudian mencoba menghubungi Laura dari Guild Scavengers untuk memastikan kebenaran tersebut. Tapi sialnya, ternyata Laura juga tidak mengetahui apapun soal ini, dan pikirannya mulai mencurigai seseorang. Sementara, ketika Laura baru saja menanyakan kepada Adam, apakah Hunter Sung sudah menyadari situasinya, lalu Adam menjawab dia belum tahu.
Di sini Laura juga akan mengambil tindakan dengan segera mengerahkan Guild Scavengers untuk menyelidiki masalah ini secepat mungkin. Namun begitu Adam menoleh ke arah Jinwo untuk menyampaikan informasi tersebut, ternyata Jinwo sudah menghilang dari pandangannya, dan kini Jinwo sudah bergerak lebih dulu untuk mencari Yujinho sendirian. Di dalam hatinya yang diterjang oleh badai kemarahan yang menggelegak, Jinwo tahu betul situasi ini bukanlah masalah biasa, melainkan ini adalah kasus penculikan. Jinwo menyadari kecerobohan dirinya yang tidak menempatkan satupun prajurit bayangan untuk menjaga Yujinho. Sejak ia menggunakan Shadow Exchange saat menyembuhkan ayah Yujinho beberapa hari yang lalu. Jadi karena Jinwo tidak ingin kejadian seperti yang dialami adiknya juga terjadi pada Yujinho, lantas Jinwo langsung memanggil sejumlah prajurit bayangannya untuk membantu mencari Yujinho ke seluruh penjuru kota. Sementara di sisi Thomas Andre yang juga sudah bergerak untuk menyelidiki kasus hilangnya Yujinho, hingga ia menemukan ada banyak petugas keamanan yang babak belur akibat pertarungan. Sontak Thomas langsung bisa menyadari bahwa orang yang telah membuat kekacauan ini pasti adalah Hwang Dongsu. Jadi Thomas pun segera memerintahkan anggotanya untuk mencari Hwang Dongsu secepatnya sebelum Jinwo menemukannya lebih dulu. Scene kemudian kembali berganti ke sisi Jinwo yang sedang berdiri di atas gedung dengan tatapan penuh amarah. Jinwo mencoba menggunakan kemampuan indranya untuk mencari petunjuk, dengan mendengarkan setiap percakapan warga melalui prajurit bayangan yang telah ia sebar. Namun karena Jinwo tidak mendapat petunjuk apapun yang berkaitan dengan Yujinho, sesaat Jinwo sempat menduga apakah Yujinho sudah pergi meninggalkan kota. Mengingat Yujinho adalah seorang hunter rank D tipe petarung, Jinwo yakin seharusnya orang biasa takkan sanggup menculiknya meskipun jumlah mereka banyak. Selain itu, jika mobil yang membawa Yujinho ke markas asosiasi Hunter mendadak mencoba meninggalkan kota, seharusnya Yujinho pasti akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan dia akan memberontak. Satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan oleh pelaku adalah Yujinho yang telah pergi bersama anggota Guild Scavengers. Jadi jika memang benar seperti yang Jinwo pikirkan saat ini, maka orang yang telah menculik Yujinho pastinya adalah Hwang Dongsu, karena dendam terhadap saudaranya yang sudah mati. Jinwo yakin Hwang Dongsu pasti sudah cukup lama menunggu kedatangan dirinya dan Yujinho ke Amerika, hingga Hwang Dongsu bisa menemukan kebenaran tentang kematian saudaranya. Namun jika sampai terjadi sesuatu terhadap Yujinho, maka Jinwo tidak akan pernah memaafkannya dan ia pasti akan menghabisi Hwang Dongsu. Scene kemudian kembali berganti ke sisi Thomas Andre yang masih belum mendapat kabar tentang keberadaan Hwang Dongsu. Thomas bertanya-tanya, kenapa Hwang Dongsu berani melanggar perintah darinya? Apakah mungkin itu karena dia tidak takut akan kematian? Namun mengingat Hwang Dongsu adalah seorang hunter rank S, dan dia seharusnya juga bisa menyadari perbedaan kekuatan antara dirinya dan Jinwo. Di sini Thomas mulai menyadari satu-satunya alasan kenapa Hwang Dongsu tetap melakukan hal bodoh meskipun dia tahu akibatnya, yaitu karena dia tahu bahwa Thomas pasti akan ikut campur dalam pertarungannya melawan Jinwo. Thomas kemudian mencoba menghubungi Laura untuk menanyakan bagaimana perkembangan situasinya. Hingga setelah Laura melaporkan pola pergerakan Hwang Dongsu selama sebulan terakhir, dan ia menemukan ada 3 kejadian di mana Hwang Dongsu melenceng dari pola aktivitas normalnya. Lantas Thomas langsung memerintahkan Laura untuk mengirimkan semua Hunter Guild Scavenger ke lokasi tersebut, dan Thomas sendiri juga akan pergi ke sana. Sementara di saat yang sama di kantor Asosiasi Hunter Amerika, di sini terlihat seluruh staf asosiasi yang juga sedang bekerja keras untuk membantu menemukan Hwang Dongsu, karena mereka tidak ingin terjadi perselisihan antara Hwang Dongsu dan Jinwo. Ditambah lagi karena mereka juga mendapat laporan bahwa Guild Scavengers sudah membatalkan semua jadwal raid, dan ada 100 hunter yang telah dikerahkan untuk bersiap melakukan pertarungan. Tentunya kekacauan ini tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah, lalu sang wakil direktur bergumam di dalam benaknya. Luar biasa, jika seluruh anggota Guild Scavengers mulai bergerak, maka itu berarti Thomas Andre lah yang berada di balik semua ini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Di tempat berbeda yang berlokasi di sebuah pabrik terbengkalai, terlihat Yujinho yang sedang disandera dalam kondisi babak belur setelah dihajar oleh Hwang Dongsu bersama kedua rekannya. Hwang Dongsu mengatakan, sejujurnya ia tidak berencana untuk menyakiti Yujinho jika Yujinho mau memberitahukan satu hal yang ingin diketahuinya. Bahkan meskipun sebelumnya Thomas sudah memperingatinya untuk jangan menyentuh Sung Jinwo. Ternyata, dari awal Hwang Dongsu memang tidak pernah berencana untuk mengganggu Jinwo, karena masih ada satu orang lagi yang bisa memberinya jawaban, yaitu Yujinho. Namun tidak peduli, walaupun Hwang Dongsu sudah berjanji akan melepaskan Yujinho, jika Yujinho mau berkata jujur bahwa Jinwo lah yang telah membunuh saudaranya di dungeon waktu itu. Nyatanya Yujinho tetap memilih bungkam, hingga ia harus berakhir dengan disiksa seperti ini. Hwang Dongsu kemudian mulai menjambak rambut Yujinho dan menghempaskan kepalanya ke tiang sembari berkata, "Dengarkan ini baik-baik, aku tidak mau sampai membunuhmu. Orang yang tersenyum di belakangku adalah healer yang cukup berpengalaman, dan dia akan menyembuhkanmu kapanpun kau hampir mati.
Jadi sampai kau mau membuka mulutmu, maka selamanya kau akan disiksa di sini. Ditambah lagi, karena kita sekarang berada di pabrik yang sudah ditutup selama lebih dari 5 tahun, tentunya tidak akan ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkanmu, tidak peduli sekeras apapun kau berteriak. Namun alih-alih merasa goyah dan takut dengan ancaman Hwang Dong-su, ternyata Yu Jin-ho malah mengacungkan jari tengahnya sembari mengatakan persetan anjing. Hingga membuat Hwang Dong-su yang marah, langsung menghempaskan kepala Yu Jin-ho sekali lagi. Untungnya tepat ketika Hwang Dong-su baru saja akan melanjutkan aksinya dengan cara yang lebih kejam. Tiba-tiba, Hwang Dong-su terdiam dan pandangannya langsung teralihkan kepada salah satu prajurit bayangan High Orc Jinwo, yang akhirnya berhasil menemukan lokasi mereka. Pada awalnya, mereka pikir kemunculan High Orc itu disebabkan oleh dungeon break yang terjadi di sekitar sana. Namun begitu Hwang Dong-su memancarkan aura mengerikan dan langsung bergerak untuk menyerang High Orc tersebut. Pada saat itulah, Jinwo segera bertukar tempat dengan skill Shadow Exchange. Lalu sebuah pukulan keras dari Jinwo langsung mendarat di tubuh Hwang Dong-su, yang membuatnya memuntahkan darah dan terlempar jauh ke belakang. Sementara di saat yang sama di negara Korea, di sini terlihat Beru yang sedang bertugas menjaga keluarga Jinwo sambil menonton berita tentang konferensi internasional. Tapi tak lama ketika ibu Jinwo mulai mengkhawatirkan bagaimana keadaan Jinwo sekarang. Tiba-tiba Beru dikejutkan dengan perasaan menakutkan seperti yang pernah ia rasakan sebelumnya, di mana itu adalah pertanda bahwa Jinwo sedang dalam keadaan sangat marah. Bahkan tidak hanya Beru saja yang dapat merasakan kemarahan Jinwo, tapi di sisi prajurit bayangan yang Jinwo tempatkan pada Park Jong-su juga dapat merasakan hal yang sama, hingga membuat bayangan mereka mulai bergejolak, seolah sedang sangat ketakutan. Scene kemudian kembali berpindah ke Amerika, yang memperlihatkan rombongan mobil anggota Guild Scavengers yang sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi Hwang Dong-su. Namun karena laju mobil itu terlalu lambat, dan Thomas Andre juga dapat merasakan pertarungannya sudah dimulai. Di saat itu juga, Thomas langsung menendang pintu mobilnya dan segera turun ke jalan untuk pergi ke lokasi dengan kemampuannya sendiri. Sementara, kembali ke sisi Jinwo yang telah muncul di hadapan Hwang Dong-su, dengan melepaskan aura kegelapan yang menyelimuti tubuhnya seperti api neraka yang lapar. Di sini terlihat dengan jelas, tatapan matanya benar-benar memancarkan amarah yang tidak terbendung lagi. Bahkan saat ia melangkahkan kakinya untuk mendekati Yu Jin-ho yang sudah tidak berdaya, seketika energi yang ia pancarkan telah merobek udara di sekelilingnya. Dan itu menandakan Jinwo sudah siap meluluh lantakan musuhnya tanpa ampun. Jinwo kemudian segera memberikan ramuan potion kepada Yu Jin-ho untuk menyembuhkan lukanya. Namun karena ramuan itu tidak dapat menyembuhkan Yu Jin-ho yang sudah terluka parah dan status kesehatannya berada di bawah 10%. Sontak Jinwo benar-benar jadi dibuat semakin marah. Lalu ia langsung memerintahkan hunter healer yang ada di belakangnya untuk segera menyembuhkan Yu Jin-ho. Pada awalnya si healer ini sempat ketakutan saat merasakan tekanan kekuatan Jinwo yang sangat mengerikan. Tapi berhubung saat itu Hwang Dong-su telah bangkit untuk menghadapi Jinwo, hingga membuat si healer ini jadi berani mengatakan, mungkin sebaiknya kau membujuk bosku terlebih dahulu sebelum menyuruhku. Pada saat itu juga, tangan Jinwo langsung mencengkram kepala healer itu dan membantingnya ke tembok. Lalu Jinwo kembali bertanya kepada pria satunya lagi, apakah kau juga seorang healer? Namun karena pria itu menjawab bahwa dirinya bukanlah seorang healer. Sialnya, pria itu juga langsung dibanting oleh Jinwo dengan skill Ruler's Authority. Hingga membuat Hwang Dong-su yang melihat kejadian itu jadi semakin yakin bahwa Jinwo adalah orang yang telah membunuh saudaranya di dungeon waktu itu. Yu Jin-ho kemudian mencoba memberitahu Jinwo untuk berhati-hati terhadap Hwang Dong-su karena Hwang Dong-su ingin membalas dendam kematian saudaranya. Lalu setelah Jinwo menyuruh Yu Jin-ho agar jangan bicara dulu, di sini Jinwo pun mulai melangkahkan kakinya mendekati Hwang Dong-su sembari berkata, soal kematian saudaramu, kau bisa tanyakan saja langsung padanya. Hwang Dong-su yang mendengarnya sontak jadi dibuat sangat marah dan langsung melayangkan pukulannya kepada Jinwo. Namun Jinwo masih bisa menghindarinya dengan mudah, lalu ia juga langsung melancarkan serangan balik ke perut Hwang Dong-su, hingga membuatnya sangat kesakitan dan tubuhnya kembali terlempar jauh, menghantam pipa besar yang ada di belakangnya. Sementara di saat Hwang Dong-su baru saja akan bersiap untuk membalas serangan Jinwo, lagi-lagi Hwang Dong-su kembali dikejutkan dengan Jinwo yang sudah berada di dekatnya. Kemudian ia langsung melancarkan serangan susulan dengan menghantamkan kepala Hwang Dong-su ke lantai. Hingga sampailah ketika Jinwo terus-menerus membanting Hwang Dong-su tanpa ada sedikit pun perlawanan darinya. Pada saat itulah, akhirnya Thomas Andre sudah tiba di sana untuk menghentikan Jinwo dengan berkata, cukup Hunter Sung, sudah kubilang berkali-kali padanya agar jangan mengganggumu, tapi dia masih saja melakukannya. Apakah Hwang Dong-su masih hidup? Lalu setelah Jinwo menjawab, dia belum mati. Lantas Thomas langsung meminta Jinwo untuk melepaskan Hwang Dong-su dan mereka bisa membicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Namun berhubung Jinwo malah mengatakan, kalau aku menolak memangnya kau mau apa? Di sini Thomas pun menjawab, kalau begitu ini bukanlah permintaan lagi.
Jinwo yang mendengarnya, sontak ia langsung melempar Huang Dongsu seperti sampah yang tidak berguna, lalu ia berkata, "Jika itu yang kau inginkan, maka cobalah untuk menghentikanku." Melihat situasi ini, di dalam hatinya Huang Dongsu merasa sangat senang karena semuanya telah berjalan sesuai rencananya. Huang Dongsu tahu Thomas tidak punya pilihan selain terlibat dalam masalah ini, jadi Thomas pasti akan menggantikannya untuk membunuh Sung Jinwo. Sampai di sini, Thomas masih mencoba untuk menyelesaikan masalah ini tanpa harus bertarung melawan Jinwo. Lalu ia bertanya, "Mungkinkah kau tidak mengenal siapa aku?" Hingga begitu Jinwo menjawabnya dengan arogan, "Tidak penting kau itu siapa." Secara tidak langsung, jawaban Jinwo tersebut telah menampar harga diri Thomas yang membuat api amarahnya seketika meledak. Padahal Jinwo jelas-jelas sudah mengenal siapa dirinya, namun dia tetap berani melakukan hal semacam ini. Diceritakan, Thomas Andre adalah orang yang tumbuh dari keluarga imigran miskin dan mempunyai banyak musuh. Tapi meskipun kelihatannya dia tidak mempunyai apapun, nyatanya dia telah dikaruniai dengan satu bakat yang menobatkannya sebagai yang terbaik, yaitu keganasan yang luar biasa. Thomas memiliki kemampuan untuk mendominasi orang lain dengan cara kekerasan. Hingga setelah ia melalui berbagai macam pertarungan dalam jumlah yang sangat banyak, dan mulai membuktikan kemampuan bakat alaminya. Sejak saat itu, Thomas sudah menunjukkan bahwa kekuatannya dapat menundukkan mereka yang membenci dirinya. Jadi dengan menggunakan kekuatan, otoritas, harta, dan kekerasan, Thomas telah berkuasa layaknya seorang raja yang sesungguhnya, menghancurkan siapapun yang menghalanginya, dan menundukkan mereka yang memandang rendah dirinya. Jadi dengan setumpuk pengalaman yang ia dapatkan, tentunya Thomas sangat paham cara mengatasi orang-orang yang menolak mematuhi perintahnya. Di sini terlihat Thomas yang mulai bersiap untuk melancarkan serangan kepada Jinwo, namun bertepatan dengan kemunculan seluruh anggota Guild Scavengers yang sudah tiba di lokasi. Pada saat itu juga, semuanya langsung dikejutkan dengan suara dentuman keras, karena ada seseorang yang terlempar ke arah mereka. Dan ternyata orang itu adalah Thomas, yang terpaksa harus menggunakan kedua lengannya untuk menahan serangan Jinwo. Semua hunter yang melihat kejadian itu sontak jadi dibuat tercengang, karena tidak ada yang menyangka hunter sekuat Thomas bisa terlempar seperti ini. Sementara setelah Jinwo memerintahkan Igris dan Kaisel untuk membawa Yu Jinho ke rumah sakit terdekat, di sini terlihat Thomas Andre yang telah mengerahkan 100 anggota Guild Scavengers untuk bersiap bertarung. Namun tanpa diduga oleh Thomas, ternyata Jinwo juga telah memanggil sejumlah pasukan bayangan yang jauh lebih banyak untuk memulai perang. Hingga membuat Thomas yang melihatnya seketika langsung tersenyum puas, lalu ia berkata di dalam benaknya, "Sungguh luar biasa, akhirnya aku menemukan lawan yang layak. Kini aku sudah tidak peduli lagi dengan urusan Huang Dongsu. Hanya ada satu cara untuk mendapatkan kembali harga diriku yang hancur, yaitu dengan membunuh Sung Jinwo brengsek itu." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 3 episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.